Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Pribadi, guru matematika di MAN 1 Darussalam Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 di Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MAN 1 Darussalam Ciamis di kelas 10 PK 2 semester ganjil dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel metode eliminasi. Berikut pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Hey, alhamdulillah, this is amazing. Allahu Akbar once more. Hey, alhamdulillah, this is amazing. Allahu Akbar. Yeay. Biasa ya, kelas ini selalu semangat. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ayo Allah Ta'ala berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Bapak akan cek kehadiran ya. Akhirnya ada? Akhirnya hadir. Alia, Alifta, Alvina, Andin, Bagis, Falicia, Gilia, Alia, Is, Ilma, Iska, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, maka silakan keluarkan peralatannya, buku, kemudian pensil atau pulpen. Oke, pada hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas apa nih? Sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi ya, metode eliminasi. Oke, kalau yang kemarin apa? Oke, pertemuan sebelumnya substitusi, kita akan bahas eliminasi ya. Coba, eliminasi itu apa sih? Menghilangkan sesuatu gitu kan, menghilangkan sesuatu. Nah, dalam matematika nih, bagaimana sih cara menghilangkan suatu variabel? Dikurang atau? Dikurang atau ditambah, betul. Dengan cara operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Nah, kenapa nggak dikalikan? Kalau dikali dengan 0 kan jadi 0. Tapi semuanya jadi 0 ya. Apa variabel juga jadi 0 gitu.
Eliminasi itu harus ada syaratnya kan ya? Apa syaratnya? Koefisiennya harus sama. Nah, kenapa harus sama? Ya, biar dia hilang kan ya? Biar hilang. Kalau tidak sama nanti gimana ini? Nah, akan kita pelajari hari ini ya, dengan cara bisa dikalikan dengan suatu konstan. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas SPL dengan metode substitusi. Nah, sebenarnya eliminasi juga pernah kalian pelajari di SMP MTS. Nah, Bapak ingin menguji kalian nih eliminasi ketika SPLTB-nya bagaimana. Kita pakai ini ya, krisis nih. Pakai krisis. Oke, siapa yang satu? Siapa minum itu? Belum diganti ya? Alifah. Diganti ya? Nanti namanya dengan nama sendiri. Yang kedua siapa nih? Saya ganti, yang ketiganya Lucy. Oke. Konsep SPLTB itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar orang. Ada yang bawah? Sama ya, ada dua nih. Oke, jadi konsep SPLTB itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang karena itu untuk menentukan harga barang yang akan dibeli, kemudian menentukan laba maksimal dan lain sebagainya. Nah, SPLTB ini perlu metode penyelesaian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas metode substitusi. Nah, eliminasi ini adalah metode alternatif penyelesaian yang lain selain substitusi. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama nih, kompetensi dasarnya menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang keempat, titik 3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ini, satu, nanti kalian akan membuat model matematika dari masalah kontekstual, kemudian menentukan nilai variabel. Yang keempatnya, yang ketiganya adalah menyelesaikan masalah. Nah, adapun mekanisme pembelajaran hari ini, yang pertama nanti Bapak akan membagi kelompok diskusi, ada 5 kelompok nanti ya. Kemudian pembagian LKPD. Setelah itu kalian akan diskusi dengan kelompok. Nah, diskusinya harus aktif ya, harus aktif saling membantu sesama anggota kelompoknya, karena Bapak akan menilai sikap dan jawab dan kerjasama. Oke, sudah bersama kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak akan sampaikan dulu materi tentang eliminasinya. Oke, ini metode eliminasi adalah metode pada SPLTB adalah suatu metode dengan
cara menghilangkan satu variabel pada 3 buah persamaan sehingga diperoleh sistem persamaan 2 variabel. kemudian dieliminasi kembali sehingga memperoleh jadi langkah pertama dalam eliminasi itu kalian pilih dulu variabel yang akan dieliminasi dari beberapa persamaan linear. Ya, misalkan persamaan kalian eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2, kemudian 2 dan 3. Tapi harus sama ya variabelnya. Kalau eliminasinya X, berarti X semuanya. Contohnya, nah ini Bapak sudah menunjukkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini metode eliminasi pada SPLTP. Metode eliminasi adalah suatu metode penyelesaian dengan cara menghilangkan salah satu variabel melalui operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh soal, tentukanlah penyelesaian dari SPLTP berikut. Langkah pertama, menentukan persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian, tentukan variabel yang akan dieliminasi. Pada soal ini, kita akan eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Karena koefisien X tidak sama, maka kita kali persamaan kedua dengan suatu konstanta sehingga diperoleh. Jadi kita kalikan ya yang ini dengan 3. Kemudian operasi kurang persamaan 1 dengan persamaan 2. Dikalikan nih X kali 3 X kali 3 adalah 3 negatif 2Y dikali 3 3Z kali 3 1 kali 3 hasilnya ini. Kemudian kita eliminasi, tandanya itu ditambah atau dikurang? Karena ininya udah positif ya. Jadi dikurangin aja biar jadi 0 gitu, biar jadi hilang. Kurangin negatif 3 Y dikurangi negatif 6Y. Ini kan negatif kali dengan negatif jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 6 kemudian 8 dikurangi 9 1 ya, berarti min Z. 2 dikurangi 3 1 ya. Sehingga diperoleh persamaan Persamaan ke-4. Langkah selanjutnya, eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Nah, jadi tetap ya konsisten. Karena koefisiennya tidak sama, maka kita kali persamaan kedua dengan suatu konstanta. Kemudian operasi kurang persamaan 2 dengan persamaan 3 sehingga diperoleh persamaan kelima. Setelah itu, selesaikan SPLTP. Jadi langkah eliminasi yang pertama adalah menentukan variabel yang akan dieliminasi. Eliminasinya tapi harus konsisten gitu. Kalau X berarti X semuanya ya. Kalau Y, Y. Dan perhatikan ininya tanda positif atau negatif. Oke. Selanjutnya
Nah, ada 3 masalah yang akan kalian bahas nanti bersama teman-teman, diskusi dengan teman-teman kalian ya. Masalah yang pertama ini. Jadi ada 4 orang, Melza, Malva, Meli, Mita membeli membeli apa? Barang sembako gitu ya. Beras, tepung, gula di toko sembako milik Pak Andri. Ini kalian akan berdiskusi menentukan berapa sih harga yang harus dibayar oleh Mita jika yang membeli 3 kilo beras, 2 kilo tepung, dan 1 kilo gula. Yang berikutnya, masalah kedua, nilai rata-rata dari usia. Ketua kelompoknya mangga ke depan ambil angka gede. Tulis dulu nama kelompoknya apa? Bebas, Pak. Bebas. Kemudian tulis siapa anggotanya.
udah habis. Waktunya untuk presentasi. Masalah 1 siapa nih yang mau? Oke, kelompok 1. Oke, silakan untuk presentasi di depan. Boleh berdua? Atau semuanya juga boleh? Semuanya aja. Masalah 1 tuh ini ya. Nah, ini nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, kelompok Afiur. Saya Fauziah Syahrul Fadilah. Saya Alia Tadiana. Saya Isda Dana. Akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami, yaitu masalah 1. Dari masalah pertama itu, yang pertama langkah 1 itu menentukan persamaan. Ini persamaannya persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lanjut ke langkah kedua, yaitu ya kan kita pilih aja variabel yang mana. Di sini saya memilih persamaan pertama dan persamaan kedua. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Yaitu dengan cara dikurangi 52.200 dikurangi 56.200, hasilnya 58.000. Terus yang ini kan 0 ya, nggak bisa ada. Nah, habis yang ini 3 dikurangi 5 jadi min 2y. Ini 3 dikurangi 2 jadi min 1. Tapi gak usah dituliskan langsung aja di sini. Kita eliminasi variabel S dari kesamaan 2 sama 3. Nah, di sini koefisiennya tidak sama. Jadi kita kali dengan koefisien tertentu. Jadi kan koefisiennya bakalan sama. Nah, kesamaan kedua kita kalikan dengan 3. Jadi 2x kali 3 yaitu 6x. 5y kali 3 yaitu jadi 15y. Dan 2z kali 3 jadi 6z. Itu pula dengan persamaan Samaan keempat yaitu min 2y ditambah z sama dengan min 4. Nah, ini kembali lagi berarti dari sini diambil langsung susunan ini jadi min 4.000. Nah, min 2y kenapa y-nya kan sudah dapat, berarti y-nya itu 5.000. Ke sini min 2y min 2 dikali 5.000 ditambah z sama dengan min 4.000 lagi. Min 10.000 ditambah z sama dengan min 4.000. Z sama dengan 6.000. Nah, 6.000 ini dari min 10 dikurangi 4 kan ini tandanya negatif ke negatif. Jadi, nah semuanya seluruh ini dijumlahin dan memperoleh hasilnya 44.800. Jadi Jadi yang harus dibayar kita itu sebesar 44.800. Gimana? Kelompok yang lain tanggapannya ada yang sama atau beda? Nah, ada yang beda gak? Hah? Ada yang mau tanyakan dulu sama kelompok ini? Ketika koefisien X Siapa? Oke, gimana? ketika koefisien X tidak sama, dilakukan perkalian antara kedua persamaan dan bilangan tertentu. Kenapa bilangan tertentunya itu tidak serasi? Terus apakah tidak akan merubah hasil selanjutnya? Kenapa dikali 3 dan 2? Supaya koefisiennya
Iya. Jadi Bapak dulu ya. Kenapa dikali 3 dan 2? Kenapa? Karena biar dia koefisiennya sama. Kalau 2 dikali dengan 3 hasilnya berapa? 3 dikali dengan 2? Enggak, biar nanti kan kita eliminasi yang X. Eliminasi itu harus sama koefisiennya gitu ya. Jadi harus sama, maka dikali dengan silang. Kali silang aja gitu maksudnya. Yang bawah yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Ada lagi kelompok lain mau tanya? Ya? Enggak, silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan akan membahas Tentang masalah yang kedua ya, penyelesaian masalah kedua. Oke, kita soal itu nilai rata-rata dari usia Aris, ayahnya dan kakeknya adalah 47 tahun. Jumlah dari setengah usia kakek, sepertiga usia ayah, dan sepertiga usia Aris adalah 60 tahun. Jika 6 tahun yang lalu usia kakek sama dengan 6 kali usia Aris, usia mereka sekarang adalah. Jadi untuk penyelesaian yang pertama itu kita harus nemuin persamaan 1, 2, dan 3. Di sini udah ketemu persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. ya. Nah kalau misalkan kan sebenarnya tuh ada itu caranya gitu ya, kita mempersingkat, mengefektifkan ya gitu ya. Pokoknya jadi kita langsung tulisnya persamaan 1, 2, 3. Nah kenapa yang persamaan 1 itu 141? Jadi caranya itu kan tadi sesuai soal yang diberitakan Mas Is, tadi tuh ini tuh hasilnya tuh X, Y di rata-rata dari X tambah Y tambah Z itu sama dengan 47. Nah rata-rata itu berarti kan X, Y, Z dibagi 3. Nah tinggal berarti tinggal 47 dikali 3 sama dengan 141. Terus yang kedua, 2X, 2Y, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 360. Kenapa? Karena tadi itu dibacain kalau itu kan artinya 1/3 usianya usia Aris, 3X, 1/3Y. Lanjut ke Itu tuh menjadi persamaan 4. terus yang selanjutnya itu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Caranya sama, kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Caranya dengan dikalikan. X dikali 6 sama X, Y dikali 6 sama Y, Z dikali 6 sama 6Z, jadi 41 dikali 6 sama 896. Tinggal dioperasi pengumuman aja. X sama X sama Habis ya, nanti turun Z kurang Z, terus 846 kurang yang dikurang sama 4. Nah kalau ada pertanyaannya kenapa ini kan nada dikurangi minus Z, kenapa hasilnya 7Z gitu? Kan kayak kalau simulasi itu kok jadi 7Z gitu. Nah berarti tinggal dikali dulu ke sini ke negatif. Nah Z dikali negatif berarti kan bukan negatif. Nah Z ditambahin sama negatif Z, jadinya itu berarti kan udah 7Z. Lalu langkah ketiga kita substitusikan Z sama dengan 78 persamaan 5. Nah kan persamaan 5 ini ya yang tadi ditentukan. 6-nya tambah 7Z sama dengan 816. Nah Z-nya diganti sama yang tadi udah ketemu 78. Nah jadi ini 6-nya tambah 7Z sama dengan 816. Dari sini ya. Nah 6-nya tambah 7Z-nya diganti jadi 78 sama dengan 816. 6-nya tambah 7 kali 78 hasilnya 546 sama dengan 816. 6-nya sama dengan 816 dikurangi 546 hasilnya 270. Ya sama dengan 270 dibagi 6 hasilnya sama dengan 45. Lalu langkah keempat substitusikan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Di sini kita pilih ke persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 141. Nah kan tadi sudah diketahui ya dan
Sama atau tidak? Sama. Kelompok 1 sama nggak? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, ini ya. Kelompok 4? Kelompok 5? Ada yang menanyakan nggak? Boleh, kelompok 5 nanya apa? Z-nya itu kan negatif. Nah, berarti ini juga di sini sekali sama negatif yang ini. Kalau negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti tinggal lanjut sama ya sama Z jadinya tuh positif 72 betul. 7Z maaf 7Z ya maaf 7Z. Ya, betul sekali. Jadi yang itu min Z kan jadi 6Z dikurangi negatif Z. Negatif kali negatif Positif. Jadi 6Z ditambah 1Z sama dengan 7Z. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, betul jawabannya untuk kelompok P3 ya. Jadi usia Aris itu 18 tahun, ayahnya 45 tahun dan kakeknya 78 tahun. Oke, ini tadi Bapak lihat itu 76. Oke, baik ya. Dah silakan ditutup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi kesimpulannya eliminasi ini kita bisa menyelesaikan dari masalah sehari-hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diskusi sudah selesai ya. Dari kegiatan tadi nih kira-kira kesimpulannya gimana coba? Apa? Perhatikan dulu nih koefisien yang akan dieliminasi. Kalau dia itu X berarti langkah ketiga harus eliminasi ya X. Perhatikan koefisien pada eliminasi dan koefisiennya itu harus sama ya, harus sama biar dia gampang dijadikan 0, dikurangi atau ditambah. Kalau dia tidak sama gimana caranya? Kalikan dengan suatu konstan atau kali silang aja ya, yang atas kali dengan yang bawah, yang bawah kali dengan atas. Kalau yang bawahnya 1 nggak usah dikalikan lagi ya. Langsung aja gitu. Tapi kalau tidak sama kalikan dengan suatu konstan. Berikutnya perhatikan ya, tanda positif dan negatif sangat berpengaruh. Kalau salah satu salah, maka itu salah gitu ya. Makanya harus lebih teliti lagi dalam tanda positif atau negatif. Yang keempat ya, operasi pengurangan penjumlahan harus tepat. Jangan sampai menguranginya salah. Jadi misalkan negatif berapa dikurangi negatif jadi positif ya. Negatif dikurangi misalkan negatif 5 dikurangi negatif 6 jadi negatif 5 tambah 6 ya. Pokoknya harus teliti, kemudian operasi pengurangan dan penjumlahannya harus tepat. Oke. Nah sekarang kita penilaian individu, maka silakan dibuka lagi krisisnya.
pembelajaran hari ini? Hari ini seru nih? Oke, bagian mana yang seru? Oke, apa lagi? Videonya menarik ya? Video menarik? Diskusi ya, diskusi. Jadi sama teman kalian menjadi saling dekat gitu ya, saling kerjasama, mengenal dengan kita. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang eliminasi. Nah, metode sekali lagi ya Bapak sampaikan, metode eliminasi ini adalah alternatif solusi selain metode substitusi. Jadi kalau kalian lupa nih metode substitusi gimana, pakai eliminasi aja. Dan kalian bisa menentukan nih enak yang mana gitu metodenya, apakah eliminasi atau substitusi. Nanti ketika ada soal-soal berkaitan dengan SPLTP silakan kalian pilih sendiri ya metodenya gitu yang sesuai dengan menurut kalian yang mudah. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai.